diinisialisasi dengan nilai 5. P1 adalah simbol strong juga karena dia nama prosedur. Kalau pada P2.c variable foo di situ dia weak symbol karena tidak didefinisikan. Nah, penggunaan istilah strong symbol dan weak symbol ini nanti dimanfaatkan pada saat ada konflik antara dua pendefinisian simbol yang sama. Misalnya kita melakukan linking dari dua buah objek modul di mana keduanya didefinisikan menggunakan nama yang sama. Contoh misalnya aturan dasarnya adalah strong symbol itu nggak boleh double. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh sebelumnya, P1 di sini variable foo diinisialisasi dengan 5, sementara di P2 diinisialisasi dengan 3, berarti kan akan konflik. Berapa sesungguhnya nilai awal dari foo-nya. Jadi dua buah strong symbol nggak boleh didefinisikan di dua buah objek file yang akan di-linking bersama. Contoh, nama fungsi juga nggak boleh sama. Kalau ada P1 di P1C, kita nggak bisa menggunakan nama P1 juga di P2C, karena pada saat ada linking nanti pasti akan muncul error. ada linker error. Kemudian aturan kedua, kalau misalnya ada simbol strong dengan weak symbol, menggunakan nama yang sama, maka linker akan memilih strong symbol yang digunakan. Jadi semua referensi yang mengacu ke weak symbol akan diubah menjadi mengacu ke strong symbol yang didefinisikan mungkin di modul lain. Kalau misalnya ada multiple weak symbol, maka linker akan memilih asal arbitrary. Kecuali kalau dalam kompilasinya kita menggunakan flag minf no common, ini akan mengakibatkan error. Nah, dengan model seperti itu kita bisa lihat di sini contohnya. Ada dua buah objek modul yang sebelah kiri. Di sini ada definisikan variabel X, kemudian ada fungsi P1, dan di sebelah kanan ada P1 juga. Ini artinya ada dua buah strong symbol yang mengakibatkan error. Jadi strong symbol untuk P1 yang namanya sama di kiri dan di kanan. Contoh kedua, ini akan ada problem nggak saat linking? Kita punya X di kiri dan X di kanan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, karena dia sama-sama weak. Sementara yang P1 dan P2 beda nama, jadi tidak masalah. Kemudian yang ketiga, di sini sama-sama weak, akan masalah nggak? Masalah di Y, Pak. Masalahnya di Y. Kenapa Y masalah? Karena kan ini X-nya sama-sama weak, tapi di bagian kanan itu besar tipe-nya 8, jadi itu memengaruhi ya, Pak. Betul, ya, tapi secara linking itu mungkin tidak mengakibatkan error. Tapi pada saat dilakukan penulisan, bisa jadi penulisan ke X itu menimpa Y. Jadi ini akan menjadi problem yang sulit untuk didebug. Pada saat di-compile, di-link, lancar, nggak ada warning, nggak ada error, karena keduanya weak. Tapi pada saat, kalau ternyata compiler memilih referensi double yang di kanan yang dipakai untuk penulisan, itu yang tadi disampaikan, bahwa saat menulis X karena ukurannya 8 byte, sementara di kiri itu posisi Y itu hanya offset 4, mungkin karena X-nya cuma 4, maka penulisan ke X bisa menimpa Y. Benar ya, tapi akan problem, tapi secara kompilasi dia tidak bermasalah. Kemudian yang keempat, di sini kita punya kasusnya X diinisialisasi dengan 7 di sebelah kiri, Y diinisialisasi dengan 5, kemudian X tanpa inisialisasi. Ini harusnya tidak masalah ya. Jadi oh sorry, harusnya enggak ya. Oh sorry. Jadi gini, kalau lihat aturan ini, kalau definisi tadi kan yang sebelah kiri di sini adalah strong symbol, yang di sebelah kanan adalah weak symbol. Maka referensi dari weak symbol seharusnya dibelokkan ke yang sebelah kiri, ke integer. Tapi di sini ternyata masalah. Nah, untuk yang terakhir,
ini antara kiri dan kanan, referensi akan menggunakan yang strong yang sebelah kiri, jadi tidak ada problem. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang mungkin terjadi karena aturan linker tadi. Jadi kalau yang paling berbahaya adalah kalau kita punya weak yang weak symbol yang karena dia menggunakan compiler berbeda, aturan alignment-nya berbeda. Misalnya ada compiler yang satu untuk 64 bit, yang satu 32 bit. Nah, sehingga hasil kompilasinya menggunakan alignment yang berbeda karena aturan di 32 bit dan 64 bit berbeda. Nah, saat melakukan kompilasi, kita menggunakan header yang tujuannya supaya proses kompilasinya bisa langsung mengenali header deklarasi fungsi yang digunakan. Jadi contohnya misalnya kita bisa membuat file dengan nama global.h, kemudian di dalamnya didefinisikan variabel-variabel yang digunakan, termasuk juga inisialisasinya. Di sini pada global.h digunakan makro yang namanya initialize. Kalau misalnya belum didefinisikan, di sini diinisialisasikan. Kalau sudah, dia hanya mendeklar G sebagai variabel tanpa inisialisasi. Nah, ketika ini disisipkan di file c1.c, kemudian ada c2.c, yang keduanya menginclude global.h, hanya boleh salah satu yang kita mendefine initialize, supaya proses inisialisasinya tidak duplikat, tidak ada di dua tempat. Karena pada saat file c1.c ini dikompil, maka isi dari global.h ini akan disisipkan. Jadi seakan-akan di dalam file c1.c ini akan ada kemunculan teks-teks ini. Kalau statusnya keduanya sama-sama diinisialisasi atau keduanya sama-sama tidak di-define initialize, maka hasilnya akan salah. Either keduanya menggunakan definisi yang di bawah atau keduanya menggunakan definisi yang di atas. Yang benar harusnya hanya salah satu saja yang diberikan di atasnya define initialize, supaya variabel itu didefinisikan di satu tempat. Jadi contohnya di sini yang benar adalah kita misalnya di saat mengcompile c1.c kita min d initialize, akibatnya hasilnya akan dibangkitkan kode ya dengan inisialisasi G. Tapi di kompilasi yang kalau misalnya kita pilih kompilasi yang tanpa initialize, dampaknya dia hanya menyisipkan G yang tanpa inisialisasi. Jadi kalau kita punya dua source code tadi sama-sama menginclude global.h, maka hanya salah satu saja yang kita kompilasi dengan min d initialize. Jadi kalau misalnya kita mengcompile dengan cara yang di atas maupun cara yang di bawah, hasilnya akan mengakibatkan keduanya sama-sama tidak diinitialize atau sama-sama diinitialize. Secara umum, teknik pemrograman di C itu sebaiknya kita tidak menggunakan variabel global, karena variabel global itu akan digunakan di semua objek code yang di-linking ke executable yang sama. Untuk membatasi scope, sebaiknya gunakan static. Jadi ketika kita mendefinisikan static seperti ini, yang nanti kalau setelah di preproses mengakibatkan teks seperti di kiri atau di kanan, maka scope dari variabel init ini hanya terbatas pada file c1.c saja, dan dia tidak dikenali di file lain yang tidak bermasalah, tidak mengakibatkan. Kemudian kalau kita mendefinisikan variabel global yang akan digunakan dari modul lain, kita gunakan extern untuk menghindari problem kompilasi. Yang tadi kan agar sama-sama weak atau sama-sama strong, jadi tidak jelas mana yang akan digunakan oleh compiler. Nah, hasil kompilasi menghasilkan objek modul dan sebaiknya objek-objek modul yang menyediakan fungsi-fungsi yang sekelompok atau sejenis itu digabung menjadi sebuah library. Nah, tanpa menggunakan library, kita bisa misalnya membuat satu file yang isinya semua fungsi yang digunakan. Akibatnya
ketika satu file yang dikompilasi hasilnya adalah sebuah objek modul yang ukurannya besar. Sehingga pada saat di linking, maka objek modul itu akan, yang ukuran besar akan digabungkan menjadi executable yang mengakibatkan hasil executable-nya besar. Alternatif lain, kita bikin file objek yang kecil-kecil, satu objek modul, satu fungsi. Akibatnya ada banyak, kalau kita punya banyak fungsi yang mau kita pakai, kita harus bikin linking ke banyak file yang tentunya akan menyulitkan saat programmer ingin menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Tapi efisien karena hasilnya hanya menggabungkan fungsi-fungsi yang memang diperlukan. Nah, agar tidak merumitkan developer, digunakan konsep libraries. Jadi libraries ini adalah kumpulan dari objek-objek file yang dijadikan satu, yang di sini menggunakan format archive file .a kalau pada Linux atau Unix ya, di mana sejumlah objek files hasil kompilasi ini bisa kita gabungkan menjadi satu single file yang kita kasih nama .a, misalnya libc.a, dan pada saat kita linking maka linker akan mencari objek file di dalam library tersebut yang memang digunakan, yang berisi definisi modul atau variabel yang dibutuhkan oleh objek modul yang sedang di linking, dan dia akan menggabungkan hanya objek modul yang diperlukan saja, hanya objek modul yang berada di library yang berisi definisi simbol yang dibutuhkan saja yang digabungkan, sehingga hasil executable-nya tidak perlu besar, tidak sebesar ukuran library yang kita linking. Dan itu adalah pendekatan yang menjadi umum digunakan. Jadi misalnya contoh yang kalian lihat di sini, kita punya sejumlah banyak objek file yang masing-masing mengimplementasikan fungsi. Misalnya di sini fungsi array to integer atoi. Atoi.c ini berisi fungsi atoi yang dia tugasnya mengubah string atau input teks menjadi sebuah nilai integer. Kemudian printf ini menampilkan teks ke layar. Kemudian random membangkitkan bilangan random, dan ada banyak fungsi lainnya yang masing-masing ditulis dalam file terpisah yang mengakibatkan hasilnya berupa file objek terpisah. Tapi semua objek ini akan digabungkan menggunakan modul archive AR untuk menggabungkan semua objek modul ini menjadi sebuah file yang namanya libc.a. Nah, setelah digabung, jadi libc.a ini berisi list of daftar fungsi-fungsi yang tersedia yang masing-masing berada dalam objek file sendiri-sendiri. Dan ketika ini kita sudah menjadi library, kita bisa melihat kembali isinya apa aja sih yang ada di libc.c, misalnya libc.a. Atau ada libmath, namanya libm, itu kalau dilihat di dalamnya berisi fungsi cos, sinus, tangan, dan seterusnya. Dan ini pada saat kita akan melakukan linking, misalnya saya punya objek, ada source code main2.c yang isinya menggunakan library dari libvector, dari addFact.o dan multfact.o, dan mungkin menggunakan libc.a. Saat melakukan linking, maka linker akan membaca dulu isi dari objek modul yang ada di main2.o. Di sini apakah ada referensi ke fungsi-fungsi atau variabel yang belum di-resolve, yang belum disediakan di main2.o. Jika belum ada, itu dicatat. Kemudian pada saat akan di-linking ke libvector, linker akan melihat apakah modul-modul yang terdapat di libvector ini berisi definisi fungsi-fungsi atau variabel yang unresolved di main2.o. Kalau misalnya addFact.o berisi fungsi yang memang dipakai di main2.o, maka addFact.o akan dicatat untuk digabungkan ke P2 nanti untuk saat linkingnya. Demikian juga setelah itu dia akan mencek ke file libc.a. Jika di dalam libc.a ada definisi fungsi yang dibutuhkan, maka modul yang terkait akan digabungkan nanti menjadi executable. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat hasil executable yang dihasilkan linker, dia hanya berisi objek modul tertentu saja yang ada dalam sebuah archive yang diperlukan. Jadi kalau misalnya di main2.c tidak memanggil multfact, maka multfact.o tidak akan digabungkan ke linker. Jadi cukup efisien dibandingkan kita buat ini sebagai sebuah objek modul yang besar. Nah, itu pendekatan mengapa menggunakan libraries atau static libraries. Nah, bagaimana linker bekerja? Pada dasarnya linker akan melakukan scanning
pembacaan objek modul mulai dari kiri ke kanan. Jadi kalau di sini kita lihat saya perintahnya gcc min-l libtest.o min-l mine, maka dia akan melihat isi dari libtest.o. Jika ada referensi yang belum resolve akan dicatat, kemudian dilihat apakah di lmine ada definisi untuk referensi tersebut. Jadi dia melakukan scanning berurutan sesuai dengan command line order. Dalam setiap scanning dia akan mencatat daftar simbol atau referensi yang belum resolve, yang belum ditemukan definisinya. Setelah dicatat, maka dia pindah ke file berikutnya. Kalau di file berikutnya didefinisikan, maka modul yang terkait akan didaftarkan untuk di linking. Nah, di sini kita bisa lihat problem akan muncul kalau kita menggunakan urutan yang salah dalam melakukan proses linking. Misalnya di dalam fungsi main yang berada di library main di sini, dia menggunakan referensi ke libfun yang berada di misalnya kita punya main function yang ada di libtest dan dia berisi referensi ke libfun yang didefinisikan di library main. Pada saat kita kompilasi yang pertama, yang kita compile terlebih dahulu ada file libtest yang berisi referensi ke libfun di sini yang terdapat pada lmine, tidak error karena pada saat membaca libtest dicatat bahwa ada referensi ke libfun dan unresolved, dan pada saat membaca lmine ditemukan dan itu di linking. Tapi kalau dibalik, misalnya kita melakukan linking ke lmine dulu, meskipun di lmine ada fungsi namanya libfun, ini tidak akan dicatat. Dan karena tidak ada referensi ke file lain, dia akan diabaikan. Dan pada saat membaca libtest, ditemukan referensi ke libfun, ini akan mengakibatkan error seperti yang ditampilkan di line bawah ini. Jadi ada error saat melakukan linking di file libtest.o, di posisi teks plus hexa 4, ada referensi ke fungsi libfun yang unresolved. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana executable di load ke memori. Jadi, saat sistem operasi, di sini contohnya sistem operasi Linux akan menjalankan sebuah program atau sebuah executable. Executable itu menggunakan format object file yang disebut sebagai ELF, yang minggu lalu sudah kita bahas, yang kira-kira strukturnya seperti ini. Jadi ada header table, kemudian ada section, mulai dari inisialisasi, teks, dan bagian read only, kemudian bagian data, dan BSS ini variabel yang tanpa inisialisasi. Nah, saat ini akan di load ke memori, yang dilakukan oleh operating system adalah dia mengalokasikan sesuai dengan segmen masing-masing. Jadi defaultnya adalah pada mesin 32 bit, start dari kode program diletakkan di alamat 08048.000. Kemudian ini dimulai dengan membaca bagian teksnya, bagian init, bagian teks, dan read only data yang diletakkan di start dari alamat 08048.000. Setelah itu diikuti dengan segmen data dan segmen data yang tanpa inisialisasi atau BSS. Setelah itu ada heap allocation, dan di alamat tertentu ada stack yang arahnya ke bawah, yang tumbuhnya ke bawah. Dan ini kemudian di alamat high order, di alamat tinggi ada area yang memang digunakan oleh operating system yang disebut sebagai kernel virtual memory, di mana ini hanya area yang boleh dibaca oleh operating system yang nanti akan kalian pelajari di semester depan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada yang namanya BRK. BRK ini adalah sebuah penanda yang membatasi batas maksimum dari alokasi heap. Jadi kalau misalnya di posisi tertentu BRK ini sudah mentok, maka dia akan mengakibatkan heap error karena alokasi memori di heapnya sudah melebihi kapasitas yang dialokasikan. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana proses static linking, di mana hasil dari executable-nya akan berisi semua kode-kode atau program yang didefinisikan secara statik. Jadi kalau kita punya sejumlah executable yang sama-sama menggunakan perintah printf, maka di masing-masing executable tersebut berisi kode untuk eksekusi printf. Yang akibatnya nanti akan di-load di memori. Kalau kita punya banyak program berjalan bersamaan, maka di memori akan muncul beberapa copy dari fungsi printf tadi. Nah, hal ini bisa dihemat
Atau hal ini punya kelemahan karena akibatnya ada duplikasi dari sisi file executable-nya, fungsi libf itu ada, fungsi printf itu ada di mana-mana, kemudian saat dijalankan juga kalau ada banyak executable yang sama-sama membutuhkan printf akan ada banyak copy di memorinya. Kemudian kalau misalnya ada perbaikan, ada versi baru dari fungsi printf, karena executable-nya sudah berisi copy dari saat printf itu digunakan, kalau kita ingin menggunakan library yang baru harus di linking ulang, ya, membutuhkan waktu. Nah, solusi yang saat ini digunakan di berbagai operating system adalah menggunakan sistem yang disebut sebagai shared library atau disebut juga sebagai dynamic library. Kalau di Windows itu kita sebut sebagai DLL, dynamically linked libraries. Sementara kalau di Linux itu disebut sebagai shared libraries atau SO file, shared object file. Keduanya menggunakan konsep yang sama, yaitu saat sebuah program atau sebuah aplikasi ingin menggunakan fungsi-fungsi yang berada di libraries, itu proses linkingnya itu dilakukan secara dinamis, bukan berupa filenya sendiri dikopikan atau kodenya dikopikan ke executable, tapi dia hanya dicatat saja bahwa fungsi printf terdapat di library apa, sehingga pada saat loading baru nanti dilakukan proses linking secara dinamis. Nah, cara menggunakan shared libraries itu jadi peran proses linkingnya dilakukan 2 tahap. Jadi pada saat linking, itu linkingnya dilakukan secara dinamik, hanya dicatat misalnya fungsi printf ada di library yang namanya apa.so. Kemudian saat sebuah program akan loading, akan dijalankan, maka akan ada modul khusus yang disebut sebagai dynamic linker yang tugasnya akan mendefinisikan atau mencek semua referensi yang digunakan ke dynamic libraries tadi. Kemudian mencari apakah dynamic library tadi sudah di-load di memori di lokasi tertentu dan disambungkan, atau kalau tidak dia akan meload dynamic libraries-nya ke memori dan menyambungkan atau menghubungkan, meresolve referensi yang digunakan oleh aplikasi tadi. Jadi kalau tadi kita lihat ada libc.a itu adalah static library, versi dynamicnya adalah libc.so. Yang ini akan di-load bersamaan pada saat program akan dijalankan. Selain linking dari pemanggilan fungsi ke library yang dynamic yang menyediakan fungsi tersebut itu dilakukan pada saat load time, bisa juga dilakukan pada saat runtime. Jadi kalau load time ini linkingnya atau menyambungkan antara pemanggil fungsi, misalnya memanggil fungsi printf dengan kode printf itu pada saat loading diganti referensinya. Pada runtime ini baru pada saat benar-benar program sudah berjalan baru referensinya di-resolve yang dilakukan dengan menggunakan fungsi dlopen. Memungkinkan kita bisa membuat program yang memanggil fungsi secara dinamis. Seperti misalnya pada web server itu biasanya kan web server menjalankan script PHP, menjalankan script Node.js misalnya ya, scriptnya sendiri atau programnya sendiri baru diakses pada saat runtime, sehingga fungsi apa yang akan digunakan itu bisa disambungkan tanpa harus merestart web servernya, tanpa harus web servernya di load kembali. Dan kelebihan dari penggunaan shared library ini memungkinkan banyak proses yang sedang berjalan. Kalau dia membutuhkan fungsi yang sama, dia hanya menggunakan satu rutin saja. Jadi menghemat memori. Nah ini contoh bagaimana dynamic linking bekerja. Jadi kita bisa melakukan linking secara dinamis dengan perintah min share. Jadi pada saat kita kita bisa membuat dynamic library dengan menggunakan perintah min share. Jadi di sini dengan perintah gcc min share min o libvector.so berarti kita akan membangkitkan sebuah library yang dynamic dengan nama libvector.so yang isinya modul addfact.c dan movefact.c. Nah, saat ini dikompilasi dia akan menghasilkan file libvector.so. Nah, nantinya kalau misalnya di file main2.c di sini ada referensi memanggil fungsi dari libvector, misalnya memanggil addfact atau memanggil movefact, maka tidak dilakukan pengopian objek modul untuk addfact dan movefact ini ke dalam executable, tapi yang dicatat di executable hanya informasi bahwa ada fungsi namanya addfact, dia disimpan di
modul namanya loadvector.so. Dan sama juga ada fungsi namanya movefect disimpan di loadvector.so. Ada printf disimpan di libc.so. Nah, saat sebuah program ini akan dijalankan, kalau di Linux itu sebetulnya dia akan memanggil sistem call yang namanya execve. Maka loader ini akan melihat apakah di P2 ini ada referensi ke fungsi-fungsi yang berada di shared library. Karena ada, maka dia akan mencek apakah libc.so dan loadvector.so sudah ada di memori atau belum pada saat itu. Jika belum ada, dia akan di-load, diletakkan di lokasi tertentu, kemudian dan loader akan memanggil dynamic linker untuk mengganti referensi-referensi ke advec, movefect, dan printf yang ada di P2 ini menjadi referensi ke alamat tempat libvector.so dan libc.so dimuat di memori. Sehingga prosesnya seperti itu. Atau bisa juga kita lakukan proses linking secara runtime. Jadi secara program kita panggil library yang mau kita load, setelah itu kita bisa manggil fungsinya juga, fungsi apapun yang ada di library tersebut. Jadi di sini setelah kita panggil DL open ke sebuah library, kita dapat handle. Kemudian dari handle kita bisa cari kemunculan simbolnya, misalnya kita memanggil library tersebut, dapat handle-nya advec, dan setelah itu advec ini kita bisa panggil seperti halnya kita memanggil fungsi biasa. Cuma di sini library yang memuat advec ini di load secara dynamic pada saat runtime, pada saat program ini dijalankan. Itu kira-kira gambaran umum bagaimana dynamic linking digunakan atau linking digunakan mulai dari static sampai dynamic. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang case, tentang tentang hierarki memori terlebih dahulu. Jadi saya akan sebentar.